Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على حبيبنا ونبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. أيها الحاضرون رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه wasallam. Hadirin ustadz-ustadz, guru-guru, kemudian bapak dan ibu jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, dengan izin Allah pada malam hari ini kita kembali bisa duduk di rumah Allah, menunaikan kewajiban kita salat fardu dengan berjamaah dan juga insyaallah duduk i'tikaf di dalam masjid dalam rangka untuk mudarasatul ilm. Selawat beriring salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang mulia yang telah membawa umat manusia ke jalan Islam, jalan yang diridhai oleh Allah. Hadirin ustadz-ustadz semuanya, guru-guru kami, jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah sampaikan Asmaul Husna, yaitu tentang Allah Subhanahu wa taala As-Salam, yaitu zat yang maha memberikan keselamatan bagi segenap ciptaannya di muka bumi ini. Sampai kita sampaikan di antara cara kita meneladani As-Salam itu adalah dengan senantiasa membacakan dan mengucapkan syiar dalam agama, yaitu dalam bentuk salam. Karena salam merupakan doa yang kita sampaikan kepada saudara kita, tanda kita menebarkan keselamatan untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Kemudian terakhir, sebelum azan kita tutup, ada pertanyaan dari salah seorang jamaah kita, ustadz kita, yaitu beliau menanyakan tentang bagaimana kondisi seseorang ketika memasuki rumah dan di rumah tersebut tidak ada orang. Apakah disunnahkan kita untuk mengucapkan salam? Maka insyaallah malam ini kita sampaikan ada hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu an, beliau mengatakan idza dakhalal bait, apabila seseorang itu masuk ke rumah ghairil maskun, rumah itu tidak memiliki penghuni, kemudian falyaqul, maka hendaklah dia mengatakan, kalimat salamnya adalah assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Ini menurut Ibnu Umar. Jadi salam kita bukan dalam lafaz assalamualaikum warahmatullah, akan tetapi dalam lafaz assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Imam Al-Qurtubi menyebutkan berkenaan dengan
pengucapan salam itu ada 3 kondisi. Kata beliau, fa in kana fihi sakinun muslim, yaqul, apabila di dalam rumah itu penghuninya, orang yang tinggal di rumah itu adalah seorang muslim, maka hendaklah dia mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kalimat sempurnanya. Wa illam yakun fihi sakinun, apabila di dalam rumah itu tidak memiliki penghuni, hana urang di rumah, maka kata beliau ucapannya adalah Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Beliau menyebutkan yang dari Ibnu Umar tadi. Wa in kana fil baiti man laisa bimuslimin, dan apabila di rumah yang kita datangi itu tidak ada orang muslim, hana urang Islam, urang di luar Islam, putakeun, maka hendaklah kita mengatakan menurut Imam Al-Qurtubi, Assalamu ala manittaba'al huda. Selamat atas siapa saja yang mengikuti petunjuk. Ini adalah petunjuk berkenaan dengan tata cara kita mengucapkan salam untuk orang Islam yang ada di rumahnya atau di keramaian, kemudian untuk mengucapkan salam ketika di tempat tinggal yang tidak ada penghuni, dan mengucapkan salam untuk orang non-muslim. Jadi ucapan salamnya itu berbeda-beda, dan ini bagian dari petunjuk yang disampaikan oleh ulama kita. Baik hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ini yang bisa kita sampaikan berkenaan dengan tanggapan atau pertanyaan dari Ustadz kita yang lalu. Ini yang bisa saya sampaikan. Pada malam hari ini insyaallah kita akan sampaikan Asmaul Husna yang berkenaan dengan Allah itu Al-Basir, juga Al-Qabid. Kalau Al-Basit, Al-Basit, Allah Subhanahu wa taala Maha melapangkan atau Maha meluaskan. Kemudian Al-Qabid, Allah Subhanahu wa taala Maha menyempitkan atau menahan atau menyedikitkan. Ini adalah 2 Asmaul Husna. Yang satu Allah itu melapangkan atau meluaskan, yang satunya lagi Allah Subhanahu wa taala itu menyempitkan atau menyedikitkan. Ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dari Imam Abu Daud dan juga Imam At-Tirmizi, juga dikutip oleh Imam Al-Albani dalam kitab sahih beliau. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Innallaha huwal musa'ir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang mengatur harga. Al-Qabid, yang menyempitkan. Kemudian Al-Basitir Rizq, dan juga Allah Subhanahu wa taala adalah yang Maha melapangkan rizki. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan Asmaul Husna, yaitu Al-Basit dan Al-Qabid. Para ulama menjelaskan tentang Asmaul Husna yang Allah melapangkan dan menyempitkan ini. Yang pertama disebutkan oleh para ulama secara umum, maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang melapangkan rizki hambanya, sekaligus Allah Subhanahu wa taala juga menyempitkan rizki bagi hambanya. Misalnya dalam ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan
Allahu yabsutur rizqa liman yasha min ibadihi wa yaqdiru lah. Ini terdapat dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-62. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang melapangkan rezeki bagi orang-orang yang dikehendakinya. Kemudian wa yaqdirulah, dan Allah Subhanahu wa taala juga Maha menyempitkan rizki bagi hamba-hambanya. Innallaha bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dengan segala yang Allah takdirkan itu, segala yang Allah kehendaki itu, Allah itu alim, Allah itu Maha mengetahui. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, para ulama menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang Maha melapangkan rizki dan juga Maha menyempitkan rizki. Disebutkan oleh para ulama, ketika Allah Subhanahu wa taala melapangkan rizki bagi hamba-hambanya, itu adalah tanda kemuliaan dan keindahan Allah Subhanahu wa taala dengan sifatnya yang mulia. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala menyempitkan rizki bagi hamba-hambanya, maka ini adalah tanda keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang Allah inginkan dari hamba-hambanya ini, ketika mereka dilapangkan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menginginkan hambanya ini mengindahkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dan mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Tapi apabila Allah Subhanahu wa taala menyempitkan rizki hamba-hambanya, maka Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar hambanya itu sadar bahwasanya persoalan rizki yang Allah berikan itu benar-benar di luar dari kendali hamba-hambanya. Maka dengan Allah lapangkan rizki, yang Allah inginkan bagaimana seseorang itu bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan disempitkan rizki, bagaimana seseorang itu bisa bersabar bahwasanya ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan misalnya, ajaban li amril mu'min. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, menakjubkan perilaku orang-orang yang beriman itu. Perilaku orang beriman itu luar biasa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa luar biasanya? Karena ketika Allah timpakan mereka keberuntungan, sarra berupa kemewahan, berupa kemudahan, kelapangan dalam rizkinya, fasyakara fahuwa khairun lahu, maka mereka itu akan bersyukur terhadap nikmat Allah, dan itu adalah kebaikan bagi mereka. Orang-orang yang mukmin itu, kata Nabi, adalah orang-orang yang pandai dalam mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apabila ditimpakan kepada mereka dharra, kesempitan, kemelaratan, kemudian ketidakberuntungan, fasabara, maka dia akan bersabar, fahuwa khairun lahu, dan itu juga terbaik bagi mereka. Karena orang-orang yang sabar akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang bighairi hisab, dengan tanpa terukur. Kenapa? Itu karena nilai kesabarannya dan ridhanya terhadap apa yang Allah takdirkan dalam hidupnya. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua sifat itu, sifat ketika ada kelapangan dia bersyukur, ketika dalam kesempitan dia bersabar, itu hanya ada pada seorang mukmin dan tidak mungkin ada pada selain mereka. Maka ini adalah tanda orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala,
karena mereka meyakini Asmaul Husna yang mulia, Allah lah yang melapangkan rizki kepada mereka, dan ketika ada kesempitan dalam hidupnya, itu juga bagian dari kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makna yang pertama dari Al-Basit dan Al-Qabid. Kemudian disebutkan oleh para ulama, makna yang kedua dari Al-Basit dan Al-Qabid ini, Allah Subhanahu wa ta'ala melapangkan hati hamba-hambanya. Kalau tadi dalam bidang materi, dalam bidang rizki, dalam bidang kenikmatan, maka ini dalam persoalan hati. Allah Subhanahu wa ta'ala misalnya berfirman di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-125, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan faman yuridillahu ay yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Si barang kaso yang Allah Subhanahu wa ta'ala inginkan kepada orang itu hidayah, Allah kehendaki hidayah kepada seseorang, maka tandanya yashrah sadrahu lil Islam. Allah akan lapangkan dadanya dalam menerima agama. Wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan ka'annahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Jadi ketika ada seseorang itu yang Allah kehendaki dia kesesatan, yang Allah tidak menunjuki dia dalam hidayah, maka diberikan hatinya itu sempit. Hatinya itu benar-benar tidak lapang. Bagaimana kesempitan di hatinya? Ka'annama yas'adu fis sama, lage urang geuneu ulangit. Seperti orang yang menuju keluar angkasa, yang akan sesak dadanya. Tidak mungkin dia melakukannya ketika tidak menggunakan teknologi yang canggih. Bahkan karena di sana tidak ada oksigen dan lainnya, begitu sesak dadanya ketika dia disesatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah, sebuah kemuliaan bagi kita. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mentakdirkan kita agama yang mulia ini. Allah muliakan kita dengan agama ini, maka kita berpegang teguh terhadapnya, maka agar bertambah-tambah hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita harus berjalan di dalam sunnahnya, dan jangan sampai kita bergeser, bengkok, melenceng, karena kondisi hari ini itu sangat bermasalah. Karena banyak di antara orang-orang muslim, kita bisa bayangkan ulama-ulama besar dalam Islam, bahkan gelarnya profesor dan sebagainya, tapi ketika berhadapan dengan lingkungan sosial yang mereka tidak tahan dengan benturan, mereka tidak tahan dengan kondisi, maka dengan mudah dia memihak kepada orang-orang yang anti-Islam, bahkan memusuhi Islam atau sedang memerangi Islam. Padahal itu bukan kalangan orang biasa, ulamanya umat ini. Tapi ketika mereka tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah sekali mereka melenceng dari kebenaran. Bahkan mereka mati-matian mendukung orang-orang yang menantang Islam, orang-orang yang memusuhi Islam, bahkan orang-orang yang memerangi dan membantai kaum muslimin. Na'udzubillah, mudah-mudahan kita tidak termasuk dalam golongan mereka. Hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah, kita doakan semoga kita hari ini dengan kondisi yang memang sangat luar biasa, di tengah-tengah kita hampir setiap hari dikagetkan dengan berbagai macam hal. Baru-barunya Tayo dikagetkan dengan pembunuhan yang sangat sadis yang diawali dengan berbagai macam kekejian, dan itu dilakukan oleh anak orang-orang yang beriman dan di negeri syariat. Maka ini hati-hati kita, menjadi kewaspadaan yang besar bagi kita, karena
dalam kondisi hari ini dengan fitnah yang merajalela, bahkan kita tidak tahu bagaimana kondisi kita di masa yang akan datang, maka banyak-banyaklah berdoa agar kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan dada kita atas agama yang benar ini, ditunjuki kita untuk mengikuti sunnahnya, sekaligus dijauhkan daripada kesesatan, petaka-petaka yang menimpa, dan juga orang-orang yang benar-benar meninggalkan agama dalam hidupnya. Hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah, mungkin alhamdulillah kita di sini masih nyaman salat berjamaah. Kita alhamdulillah nyaman dengan ibadah-ibadah kita yang mengikuti sunnah Nabi. Tapi ketika kita keluar dari tempat, dari zona nyaman ini, kita bisa bayangkan anak generasi kita, idolanya itu orang yang bisa kita katakan itu bukan panutan masyarakat, bahkan di daerahnya saja tidak menjadi viral, tapi di daerah kita itu sudah menjadi viral. Ini kondisi hari ini. Kenapa demikian? Karena begitu lapang dada mereka dalam menerima hal-hal yang tidak baik, sekaligus sempit dadanya ketika diajak untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka ini butuh kerjasama kita semuanya dalam kondisi hari ini yang kita tidak tahu bagaimana ke depannya. Mudah-mudahan kita hari ini punya andil dalam kehidupan kita menjadi orang yang salih, yang baik, sekaligus bisa memperbaiki kondisi menjadi lebih baik. Kenapa? Kalau kita tidak mengambil andil ini, tanya sip, siro, adede, di sekitar kita itu sudah larut dalam berbagai hal, dan kita sendiri. Dan ketika kita sendiri, bisa jadi kita juga akan terjerembab kepada hal-hal yang tidak kita inginkan. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, saya secara pribadi mengingatkan mungkin anak kita, keluarga kita, teman-teman kita, saling berdiskusi, saling mengingatkan dengan kondisi hari ini. Sering disampaikan oleh ustadz-ustadz kita, bagaimana orang hari ini begitu mudah lapang dadanya dalam melakukan hal-hal yang tercela. Nyobarakan sering disampaikan oleh ustadz kita yang mungkin orang main judi itu di tempat yang sunyi, yang tersembunyi, lautun kemudian, tapi hari ini menjelang melakukan salat, getupah ile judi online baru salat. Alih ke salat, alih salam, langsung bereaksi kembali, dan itu terjadi. Kita bisa bayangkan kondisi hari ini lebih lapang dada kita pada hal yang seperti itu, tapi tidak lapang dada kita ketika berhadapan dengan saudara-saudara kita yang mungkin berbeda dengan kita. Tanya lebih mudah dengan urung-urung yang memang mungkin hana taturi, lebih mudah kita muliakan orang-orang yang tidak kita kenal, dan itu bagian yang bagus sebenarnya. Tapi orang-orang yang sudah kita kenal, bacut nasalah, langsung tahina, langsung takun, langsung tajelekkan. Bahkan orang-orang yang dari segi ilmu bisa jadi punya kapasitas, ibadahnya bagus, tapi karena berbeda pandangan dengan kanyo, langsung kita buat sesuatu yang tidak baik. Ini dalam kehidupan kita. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala itu maha melapangkan hati hamba-hambanya dan juga menyempitkan hati-hati hambanya. Allah Subhanahu wa taala melapangkan hati hambanya untuk menerima agama, berlapang dada dengan seorang muslim, ruhama'u bainahum, berkasih sayang di antara mereka. Ini bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tapi ketika kita tidak berkasih sayang dengan sesama muslim, keras kita, asyidda'u 'alal muslim, keras dengan orang-orang beriman, padahal yang disuruh keras dengan orang-orang kafir. Ini tanda Allah telah menyempitkan dada kita untuk orang-orang yang seakidah dengan kita. Dan kita harus banyak berlindung dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mudah dan berlapang dada menerima kehadiran saudara kita, bagaimanapun lemahnya amalnya, bagaimanapun mungkin perilakunya tidak baik, tapi ketika dia seorang muslim, dia masih saudara kita. Dan kita harus berlapang dada kepadanya dan saling menasihati. Tapi ketika dia seorang kafir, benar-benar memusuhi Islam,
kita harus benar-benar tegas terhadapnya, karena ini adalah orang-orang yang menantang agama. Kalau itu yang kita lakukan, insya Allah kita telah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam agama ini. Tapi kalau kita memilih untuk menyayangi orang-orang yang anti-Islam, urung-urung yang jelas-jelas mengatakan kalimat-kalimat kekufuran, kita masih bela. Tapi saudara kita yang mungkin berbeda pandangan dalam hal-hal furu'iyah, kita langsung kita cela, ini tandanya kita tidak berlapang dada dengan orang-orang yang beriman. Baik, ini yang kedua, yaitu tentang Allah Subhanahu wa taala melapangkan hati dan juga menyempitkan hati dari hamba-hambanya sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala itu maha melapangkan hamba-hambanya dan mengampuni dosa-dosanya. Misalnya dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasul menyebutkan, innallaha azza wa jalla yabsutu yadahu bil laili liyatuba musii'an nahar. Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya. Allah Subhanahu wa taala melapangkan, memudahkan bagi orang-orang yang salah di siang hari ketika dia bangun malam meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan melapangkan keampunannya. Allah Subhanahu wa taala akan meluaskan keampunannya bagi mereka. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala yabsutu yadahu bin nahari liyatuba musii'ul lail hatta tattali'a asy-syamsu minal maghribi min maghribiha. Begitu juga orang-orang yang punya salah di siang hari. Wa yabsutu yadahu bin nahari, Allah Subhanahu wa taala melapangkan di siang hari bagi hamba-hambanya, melapangkan keampunannya bagi musii'ul laili, orang-orang yang tersalah di malam hari. Tanyo musim malam tak puput salah, maka ketika di siang hari kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah membentangkan rahmatnya di hadapan kita, meluaskan keampunannya, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita hatta tattali'a syamsu min maghribiha, baru hana gepampun oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga itebit matauro dari barat, ditebit matauro di tempat terbenamnya. Nyoka enan, maka tidak ada lagi bentangan ampunan Allah Subhanahu wa taala, baik itu di malam hari atau di siang harinya. Atau di hadis yang lain disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan keampunan dan melapangkan keampunan bagi hambanya malam yugharghir, selama dia belum mengalami kematian atau selama nyawanya itu belum berada di kerongkongan. Dua ini, selama nyawa kita itu masih ada di kandung badan dan sebelum, dan tidak nyawa kita itu yugharghir di kerongkongan, atau sebelum matahari itu diterbitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sebelah barat, maka terbentangnya ampunan Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya. Kemudian ada juga bentuk keluasan yang Allah berikan atau kelapangan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya itu karena ada sebab. Misalnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Nabi menyebutkan ada sebab seseorang itu dilapangkan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? Yaitu orang-orang yang mau bersilaturahim. Ini sebab kelapangan, sebab diberikan kemudahan dalam menggapai rizki oleh Allah Subhanahu wa taala itu karena dia bersilaturahim. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimahu. Apabila seseorang ingin, suka, cinta
untuk dilapangkan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan datangnya rizki kepadanya, dibentangkan rizki di hadapannya, kemudian wayun sa'alahu fi atharihi, dipanjangkan umurnya, atau dengan bahasa yang lain, dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala bekas kehidupannya. Dia sudah meninggal, tapi bisa jadi Allah Subhanahu wa taala itu masih menanamkan ingatan di hamba-hambanya yang masih hidup untuk mengingatkan dirinya. Ini termasuk wayun sa'alahu fi atharihi. Jadi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rahmat bagi dirinya senantiasa disebut oleh orang. Kenapa? Karena fi atharihi, karena bekas yang ada pada dirinya, karena jasa yang ditanamkannya, karena nabut yang kepuput yang dikenang oleh orang, karena ada perbuatan baik yang senantiasa diteladani oleh orang. Maka apabila kita ingin seperti itu, caranya yaitu falyasil rahimahu, maka hendaklah kita banyak bersilaturahim, saling kunjung mengunjung. Alhamdulillah sekarang untuk saling kunjung mengunjung mudah. Kita berada di negeri manapun, dengan sahabat kita itu bisa membalas WhatsApp misalnya, di Instagram, di media sosial yang lain, kita bisa saling sapa. Tapi memang yang diinginkan oleh Nabi SAW yang penuh dengan keakraban, yaitu saling mengunjungi secara langsung. Karena itu bagian dari rahmat yang Allah berikan. Orang-orang yang menerima tamunya, orang-orang yang berkunjung kepadanya, itu mereka sedang menerima rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Tamu yang berkunjung kepadanya ini akan membawa keberkahan dalam rizkinya, apalagi dihidangkan kepada tamunya, dimuliakan tamunya, yaitu dengan hidangan-hidangan yang halal. Dan tamu ini ketika pulang, maka akan membawa sesuatu yang baik. Ada kehangatan dalam persaudaraan. Ini yang diinginkan dalam agama kita, sehingga di antara hak dan kewajiban seorang muslim itu, baik dalam kondisi sehat, baik dalam kondisi sakit, atau dalam kondisi meninggal dunia, itu adanya saling kunjung mengunjung. Misalnya ada hadis hakul muslim 'alal muslim sit. Hak seorang muslim dengan muslim yang lain itu ada 6. 2, pada saat kondisi dia sehat. Apa kondisinya? Yaitu apabila berjumpa dengannya, dia memberikan salam, maka hak orang yang memberi salam atau kewajiban kita untuk membalas salamnya. Apabila dia mengajak kita, gak ajak, maka kita wajib ijabatud da'wah, wajib memenuhi undangannya. Gak ajak urmoh, getraktir segala macam, gak ajak bakde kopi dan lainnya, maka kita berkewajiban untuk memenuhi undangannya. Ini bagian dari untuk berinteraksi, bersilaturahmi dengan sesama. Tapi ketika dalam kondisi sakit, ada juga hak seorang muslim yang harus kita penuhi. Sakit yang pertama, sakit ringan. Wa idza atasha fashammithu. Apabila dia bersin, maka kita harus menjawab bersinnya. Ketika dia mengucapkan alhamdulillah, tahmid ketika dia bersin, maka berkewajiban kita untuk membalas, yaitu dengan yarhamukallah dan seterusnya. Kemudian apabila dia sakit agak keras, maka fa'udhu, wa idza marida fa'udhu, kata Nabi. Apabila dia sakit, maka kunjungi dia, datangi dia, kawan-kawan terbaik kita, guru-guru kita, yang bisa jadi dulu sehat, memberikan kajian-kajian kepada kita, yang kajiannya itu membuat hati kita terbuka dalam Islam. Maka ketika beliau-beliau ini tidak kita dengarkan kabarnya, tidak lagi bersama kita salat berjamaah, kenapa tidak kita tanyakan kemana mereka, dan kita harus kunjungi kalau itu memang kita ingin menyambung tali persaudaraan ini.
Dan mungkin jamaah sekalian, ustaz-ustaz kami yang dirahmati Allah, guru-guru kami, jamaah di sini mungkin saling kunjung mengunjung. Tapi kita inginkan agar ini intens, agar kita saling mengunjungi sesama jamaah kita yang ketika kita lihat tidak ada lagi bersama kita, dan ajak sahabat kita yang lain untuk mengunjunginya. Baik. Kemudian dalam kondisi meninggal sekalipun, maka fatba'hu, kata Nabi SAW, iringi jenazahnya. Kalau bisa mandikan, mandikan. Kalau bisa kafani, kafani. Kalau tidak, maka salatkan dan iringi jenazahnya. Dan itu bisa dilakukan oleh semua orang. Maka ini adalah anjuran-anjuran agama yang ini akan membuat bekas bagi kita. Yang ini akan, bahasa agamanya itu akan meluaskan rizki kita. Allah akan melapangkan rizki yang kita tidak tahu jalan mana yang Allah berikan. Yang jelas silaturahmi ini itu melapangkan rizki dalam kehidupan kita. Baik hadirin yang dirahmati Allah, maka Allah Subhanahu wa taala memiliki asma yang mulia, yaitu Al-Basit, kemudian Al-Qabid. Maka seyogianya kita dengan ketetapan Allah ini, dengan Allah Subhanahu wa taala yang maha melapangkan dan menyempitkan rizki kita, maka jadilah kita orang yang berlapang dada, orang yang ridha. Apapun yang Allah berikan itu merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita benar-benar menjadi orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai kita menjadi orang yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Fajr. Ada orang-orang tertentu yang kata Allah, ketika manusia itu dilapangkan rizkinya, dimudahkan segala kebutuhannya, dan itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia mengatakan yaqulu rabbi akraman, nyo Allah tengah gupu mulia. Tidak. Itu bukan sebuah kemuliaan, kelapangan rizki itu, tapi ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ada sementara orang yang ketika disempitkan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala, yaqdir alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan, maka dia mengatakan nyo Tuhan tengah gepehina lun. Jangan kita mengukur kenikmatan dan kesempitan hidup dengan kemuliaan dan kehinaan. Dua-duanya ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menjadi orang yang bersyukur ketika diberi nikmat, itulah sebuah kemuliaan. Kalau kita bersabar ketika disempitkan, itu juga sebuah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang ridha dalam menerima ini, sehingga menghilangkan beban dan stres yang ada di hati pada kondisi-kondisi yang tidak kita senangi. Ketika kita mengamalkan asma Allah yang mulia ini, nyo betul-betul bisa menghilangkan stres ketika bisa diberikan kesempitan oleh Allah, karena kita yakin itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidak membuat kita sombong, tidak membuat kita angkuh ketika diberikan kelapangan, karena kita yakin itu juga bagian dari kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disuruh yaitu untuk bersyukur. Mudah-mudahan dengan dua ini kita yakini, kita resapi, kita teladani dalam hidup kita, maka insya-Allah kita akan dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada malam yang berbahagia ini. Ada sedikit waktu, kalau ada pertanyaan, mungkin ada tanggapan, ada kesalahan yang saya sampaikan, silahkan, insya-Allah kita akan perbaiki. Dan kalau ada pertanyaan tidak bisa kita jawab malam ini, insya-Allah kita jawab di masa yang akan datang sejauh kemampuan yang kita miliki, dan kita tanyakan pada ustaz-ustaz yang lebih paham agama, insya-Allah. Baik, sekian untuk sementara. Mungkin ada yang ingin ditanggapi, ada pertanyaan. Kalau tidak, maka kita cukupkan sampai di sini, insya-Allah. Hadanallah wa yakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.